Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fitri, NIM 21079083. Saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Penggunaan Ubi Kayu pada Pembuatan Risoles. Pertama ada abstrak. Di abstrak menjelaskan tentang risoles adalah jenis makanan cemilan atau jajanan khas dari daerah Jakarta, Indonesia. Risoles dalam bahasa Belanda disebut risol, yaitu pastry yang berisi daging cincang serta sayuran-sayuran yang digulung. Ada dua jenis risoles yang sangat dikenal di Indonesia. Yang pertama itu dengan isian sayur lalu dicampur dengan daging cincang, dan yang kedua risoles dengan isian robot atau potongan-potongan wortel, kentang, dan sayur lainnya. Dan juga menjelaskan tentang umbi. Umbi dari ubi kayu merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun sangat miskin protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino. Tetapi di ubi kayu sekarang kita akan mengolah menjadi kulit risoles. Yang kedua ada yang selanjutnya ada bab 1, itu pendahuluan. Latar belakang. Di sini di latar belakang menjelaskan tentang ubi kayu merupakan salah satu komoditas palawija yang luas dibudidayakan di Indonesia di antara komoditas palawija lainnya, seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar. Manfaat ubi kayu bagi tubuh juga cukup banyak. Ubi kayu sebagai sumber karbohidrat yang tinggi masih sangat cocok dikonsumsi sebagai makanan pokok. Selain sumber karbohidrat, ubi kayu mengandung kadar gizi makro yang tinggi. Ubi kayu memiliki kadar glikemik dalam darah yang rendah. Pada saat pangan larut tinggi, berpotensi menjadi probiotik di dalam usus serta dalam darah, serta daun mudanya memiliki kadar gizi mikro paling tinggi. Di latar belakang ini juga menjelaskan tentang risol. Risoles merupakan makanan yang sering ditemui di Indonesia. Namun, pada kesempatan ini, risoles akan dibuat inovasi yang berbeda dengan menggantikan kulit dadar biasa dengan kulit dadar berbahan dasar ubi kayu dan mengubah isiannya berubah menjadi yogurt. Ini ada B, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah dapat membuat kulit risoles menggunakan ubi kayu. Di sini kita bisa mencoba dapat membuat bagaimana cara membuatnya, karena ini kan olahan baru. Yang kedua, dapat mendeskripsikan kualitas kulit risoles dengan ubi kayu. Dapat dilihat dari segi warna, tekstur, aroma, dan rasa. Manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini meningkatkan nilai gizi pada kulit risoles dengan menggunakan ubi kayu. Yang kedua, menambah wawasan di bidang tata boga dan pemanfaatan ubi kayu. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian pustaka. Di kajian pustaka ini menjelaskan satu persatu apa itu ubi kayu. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang banyak berada di Indonesia itu ubi kayu. Ubi kayu juga menjadi makanan pokok. Ubi kayu merupakan tanaman yang memiliki sifat toleran terhadap kekeringan, resisten terhadap beberapa hama dan penyakit. Ubi kayu memiliki sifat mampu hidup di lahan marginal dan tidak membutuhkan banyak air, seperti tadi. Jadi ubi kayu juga dapat tumbuh di musim kemarau karena tidak perlu memerlukan banyak air. Klasifikasi tanaman ubi kayu adalah sebagai berikut. Ada kingdom atau plantae, subkingdom atau Trachobionta, superdivisi atau spermatophyta, divisi atau Mangoliphyta, kelas atau Magnoliopsida, subkelas atau Rosidae, ordo atau Euphorbia, famili atau Euphorbia, genus atau Manihot-Nil, spesies atau Manihot econocans. Ubi kayu dapat tumbuh dengan mudah hampir di semua jenis tanah. Jadi ubi kayu juga di mana saja bisa tumbuh. Ini contoh gambarnya ubi kayu dengan komposisi
di ubi jalar per 100 gram. Ubi kayu mengandung lemak 0,3 gram, karbohidrat 37,9 gram, protein 0,8 gram, kalori 1,7 kalori. Dan seterusnya. Selanjutnya ada kulit risoles. Menurut Wikipedia Indonesia, risoles dulunya disebut Rhinoceros, mulai dikenal pada abad ke-13. Penampilannya sama sekali berbeda dengan yang sekarang. Dulu jajan ini hanya berupa pancake yang digoreng, penggorengan memakai lemak sapi atau babi dan mentega. Risoles adalah makanan ringan yang berisi bermacam-macam sayuran yang kemudian dilapisi dengan adonan tepung dan telur. Ini contohnya gambar risoles ubi kayu. Selanjutnya ada C, resep standar kulit risoles dari ubi kayu. Ada 500 gram singkong, setengah sendok teh garam. Cara membuatnya, aduk rata singkong dengan ratakan tipis di bagian belakang piring aluminium atau tutup panci. Bahan isian, cara membuatnya. Bahan-bahan dalam pembuatan kulit risoles ubi kayu ada ubi kayu, ada garam. Alat yang digunakan dalam pembuatan kulit risoles yaitu pertama ada timbangan. Timbangan adalah yang digunakan untuk mengukur atau menimbang bahan-bahan adonan. Baskom atau mixing bowl merupakan alat yang berbentuk mangkuk namun kapasitasnya lebih besar. Piring email atau piring kaleng yang dilapisi bahan email. Ada fungsi piring email adalah untuk meletakkan bahan-bahan mie basah. Alat kerja serbet. Alat kerja adalah kain yang berbentuk segi empat yang terbuat dari bahan katun. Ada alat pengolahan, ada teflon, merupakan sebuah nama dagang dari sebuah senyawa polimer yang telah diciptakan oleh seorang yang bernama Roy Jen. Teflon ini untuk cetak atau menjadi kulit yang tipis. Ada sendok kayu. Sendok kayu merupakan alat untuk mengaduk yang berbahan dasar kayu. Sendok kayu digunakan untuk mengaduk adonan makanan yang akan diolah. Kompor. Kompor terdiri dari sebagai jenis yaitu kompor gas, minyak untuk memasak. Talenan, landasan untuk memotong, mencincang, untuk menggulung bisa di talenan. Peralatan dapur ini umumnya digunakan untuk mempersiapkan makanan. Selanjutnya ada penggorengan, ada wajan, ada sendok goreng. Kualitas risoles yang bagus yaitu dari warna. Kita harus memperhatikan warnanya harus warna kuning kecoklatan, tapi tidak coklat, kuning keemasan. Ada aroma-aroma yang sedap karena ubi dan telur itu menjadi satu akan menghasilkan aroma yang enak. Teksturnya harus lembut, tidak keras, garing, harus garing. Rasa itu terpenting karena dari rasa kita jadinya tahu bagaimana risoles yang enak. Rasa itu cita rasa yang diinginkan dan pengolahan makanan. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah R&D format. Pada tahap define atau tahap paling rendah merupakan tahap untuk menetapkan syarat-syarat khusus penelitian. Tahapan kedua adalah tahap desain yang merupakan tahap yang memiliki tujuan untuk merancang produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian proyek akhir ini dilakukan di workshop Tata Boga jurusan Ilmu Kegiatan Keluarga Fakultas Pariwisata Perhotelan Universitas Negeri Padang. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 5 November sampai dengan 5 Desember. Pemilihan alat dan bahan, pemilihan alat bahannya merupakan suatu utama sebelum melakukan pekerjaan. Pemakaian alat harus tepat dan sesuai dengan alat yang kita butuhkan dalam melakukan pekerjaan. Ini alat yang harus dipersiapkan, alat pengolahan, alat penyajiannya. Pemilihan bahan yang harus memilih bahan yang bagus dan berkualitas agar hasil menjadi lebih baik dan juga berkualitas. Jenis data dan sumber data. Jenis data adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Tahap penelitian ada indikator tekstur,
Ada indikator aroma dan indikator rasa. Uji organoleptik. Tahap penelitian ini dilakukan dengan cara uji organoleptik. Ada analisis data. Analisis data yang diperoleh setelah melakukan penelitian yaitu eksperimen terhadap produk yang akan diteliti. Kemudian dilakukan uji organoleptik oleh penulis terhadap kualitas. Sekian presentasi saya tentang karya ilmiah yang saya buat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.